Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk tanggal 30 Desember tahun 2024. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Citra ternyata baru saja selesai mengantarkan Bu Linda untuk kontrol ya kawan-kawan. Namun pada saat Tommy mau mengambil mobil, ternyata Tommy dipanggil oleh suster dan mereka akan membicarakan mengenai obat yang akan diminum oleh Bu Linda. Saat itu Tommy merasa bahwa di sana ada satpam sehingga akan aman ya kawan-kawan dan Citra tidak akan berbuat aneh-aneh. Namun ternyata tak lama setelah itu ada seorang ibu-ibu yang jatuh pingsan di hadapan satpam tersebut. Sehingga satpam itu akhirnya mengantar ibu-ibu tersebut untuk masuk ke dalam ruangan untuk diperiksa. Sementara itu Citra meninggalkan Bu Linda sendirian ya kawan-kawan dengan keadaan kursi roda yang sudah dirusak oleh Citra. Dan Bu Linda pun hampir saja terjatuh. Namun untung saja Saleha berhasil untuk menyelamatkan Bu Linda. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang mendorong Saleha karena memang mereka menghalangi jalan ya kawan-kawan, sehingga Saleha pun hampir saja terjatuh. Saat itu Bu Heni mencoba untuk menarik Saleha, namun Bu Heni tidak cukup kuat hingga pada akhirnya Saleha pun terjatuh. Untung saja ada Tommy di bawah yang pada saat itu Tommy akhirnya menangkap Saleha. Terjadilah tatap-tatapan antara Tommy dan juga Saleha, dan hal ini mengingatkan Saleha dengan masa lalunya, di mana saat Saleha hampir terjatuh saat di rumah Bara, saat itu Nando datang untuk menangkap Saleha. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu akhirnya Tommy dan juga Saleha pun berkumpul bersama dengan Bu Heni dan juga Bu Linda ya kawan-kawan. Di sana Bu Heni terus-menerus menatap ke arah Tommy ya kawan-kawan. Bu Heni merasa bahwa Tommy itu sangat mirip dengan Nando hingga Bu Heni membayangkan momen-momen saat dirinya bersama dengan Nando. Begitu pula dengan Tommy yang merasa bahwa tatapan Bu Heni itu penuh dengan kehangatan dan juga penuh dengan kerinduan. Mungkin saja memang Bu Heni sedang merindukan anak tercintanya. Sementara itu di sisi lain, Bara akhirnya mendapatkan potongan video dari rekaman CCTV di mall yang runtuh ya kawan-kawan. Bara akhirnya yakin bahwa Nando itu masih hidup karena memang jaket yang dibawa oleh pencuri itu adalah jaket yang Nando kenakan sebelum Nando pergi. Lalu kemudian di keesokan harinya Bara akhirnya menceritakan hal ini kepada Saras, dan Saras pun sangat setuju ya kawan-kawan agar Bara memperlihatkan semua ini kepada Saleha. Dan ternyata pada saat Saleha melihat semua itu, Saleha benar-benar sangat shock ya kawan-kawan. Saleha, Bu Heni dan juga Pak Rahmat benar-benar sangat berharap agar Nando memang benar-benar masih hidup. Mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan tes DNA dengan membongkar makam Nando ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Nando masih tetap memandangi wajahnya di cermin ya kawan-kawan. Namun ternyata Nando masih belum bisa mengenali siapa dirinya dan apa hubungannya dengan Saleha. Mengapa Nando selalu melihat bayangan sosok wanita berhijab seperti Saleha. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol
subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu tiba-tiba ada seorang pemain baru bernama Flora yang muncul ya kawan-kawan. Flora berasal dari luar negeri dan ternyata Flora itu adalah mantan tunangan Tommy. Flora pun menelpon Bu Linda ya kawan-kawan dan menyampaikan rasa rindunya kepada Bu Linda. Flora mengajak Bu Linda untuk berziarah ke makam Tommy. Dan pada saat itu Pak Rahmat dan juga Bara juga ternyata sedang mengurus tentang pembongkaran makam Nando. Namun mereka harus pergi ke TPU untuk meminta surat keterangan atau surat izin dari TPU ya kawan-kawan untuk membongkar makam Nando. Dan pada saat Bara sedang mengurus-urus hal tersebut, ternyata Zahwa ini menyuruh anak buahnya untuk menculik Saras. Untung saja saat itu Dhani sempat melihat Saras, sehingga pada akhirnya Dhani pun memberitahu Bara dan mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan ya, pada saat Saras. Itu mereka benar-benar berjuang ya kawan-kawan untuk menyelamatkan Saras. Bahkan saat itu gudang itu pun sampai terbakar hingga Dhani juga terluka. Hal ini membuat Intan sedikit cemas dan marah ya kawan-kawan kepada Dhani. Intan berpikir bahwa Dhani melakukan ini semua karena memang Saras itu adalah pacar dari adiknya Saleha. Namun saat itu Bu Sukma juga memberikan pengertian kepada Saleha bahwa memang Dhani melakukan semua ini itu pure karena Dhani ingin membantu sesama manusia. Ya, bahkan jika bukan keluarga Saleha, siapapun orang yang membutuhkan bantuan Dhani, Dhani akan membantunya. Sementara itu di sisi lain, Saleha, Pak Rahmat, Bu Heni dan juga Bu Dita akhirnya sampai di kantor TPU ya kawan-kawan, di mana akhirnya mereka mendapatkan surat izin untuk pembongkaran makam Nando. Sementara itu di sisi lain, Bu Linda bersama dengan Flora, Nando dan juga Citra, mereka juga sedang berziarah ke makam Tommy ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya proses pembongkaran makam Nando pun dilaksanakan. Dan setelah itu hasil tes DNA menyatakan bahwa mayat yang dikubur oleh keluarga Pak Rahmat itu memang benar-benar bukan mayat Nando. Hal ini membuat Saleha, Bu Heni, dan juga Pak Rahmat merasa sangat lega. Mereka benar-benar sangat bersyukur karena masih ada kemungkinan bahwa Nando masih hidup. Oleh karena hal itu, akhirnya Saleha pun membagikan selembaran foto Nando ya kawan-kawan untuk mempermudah Saleha mencari Nando. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Citra ingin meracuni Bu Linda ya kawan-kawan, ternyata Nando melihat semua itu. Nando pun menjadi curiga dengan jus yang dibuat oleh Citra, sehingga ketika Nando ingin memberikan jus tersebut, Nando malah mencicipinya. Hingga pada akhirnya Nando pun jatuh pingsan. Nando sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun kondisi Nando akhirnya baik-baik saja dan Nando pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun pada saat itu ketika Nando ingin keluar ya kawan-kawan dan mencari sesuatu, tiba-tiba Nando melihat Saleha yang diculik oleh beberapa orang ya kawan-kawan. Sepertinya orang-orang itu adalah orang-orang suruhan dari Citra. Nando berusaha untuk menyelamatkan Saleha, namun Nando malah justru tertangkap ya kawan-kawan karena Nando dipukul dari belakang dengan menggunakan benda tumpul. Mereka berdua sempat disekap di ruang yang sangat dingin ya kawan-kawan. Namun saat itu Saleha berhasil sadar dan Saleha pun akhirnya membangunkan Tommy. Mereka berusaha untuk mencari jalan keluar, namun ternyata gudang itu malah terbakar akibat listrik yang putus ya kawan-kawan, atau kabel listrik yang putus. Dan saat itu Saleha bersama dengan Tommy berhasil untuk keluar dari ruang sekapan. Mereka mencoba untuk keluar dari gudang itu, namun tiba-tiba saat itu mereka tertimpa kayu yang terbakar ya kawan-kawan. Dan untung saja Saleha segera sadar
Saleha yang melihat Tommy masih menggunakan masker. Saleha pun takut apabila Tommy kehabisan nafas, dan akhirnya Saleha pun membuka masker Tommy. Dan betapa terkejutnya ketika Saleha melihat bahwa ternyata Tommy, sosok laki-laki yang selama ini Saleha kenal, itu adalah suaminya sendiri. Saleha pun berusaha untuk membangunkan Nando, namun Nando tak kunjung bangun hingga Saleha berusaha untuk menyelamatkan Nando ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu tentang kemanusiaan ya kawan-kawan. Kita harus melakukan kewajiban kita sebagai sesama manusia dan menolong siapapun yang membutuhkan bantuan kita, seperti Dani yang tidak pernah pandang bulu dalam menolong siapapun. Dan kita juga harus bersabar, yakin, dan juga ikhlas seperti apa yang dilakukan oleh Saleha untuk mencari suaminya. Dan pada akhirnya Saleha menemukan suaminya meskipun dalam kondisi seperti saat ini, namun selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Musibahnya Saleha dan juga Nando kini terjebak dalam gudang yang terbakar, namun hikmahnya Saleha bisa bertemu dengan suami tercintanya. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 16:45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.